Tapi ngomong-ngomong, Jimny gimana kabar Jimny? Ini mantap kabar nih. Jimny baik-baik aja Om. Baik. Aduh. Orang masih ada yang nginden sampai sekarang. Ini tahun 2020 Suzuki sudah melalui dengan sukses ya. Belum lama juga Anda sudah presentasi, mungkin bisa di-share ke sini ke teman-teman. Evaluasinya dari 2020 gimana nih? Penjualan Anda nih. Evaluasi 2020 sih kita memang puji Tuhannya Suzuki bisa melalui dengan cukup mulus lah ya. Walaupun pandemi ada, pabrik tutup. kita nggak bisa memungkiri bahwa kesulitan ada di sana sini, tapi puji Tuhan kita masih bisa naikin market share. Berapa dari berapa Dari ke berapa? 9, itu jadi 12,5%. Alias kita naik kurang lebih di 2% market share lah. Naik di 2% market share tahun lalu. Tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Oh ya? Di mana memang kontribusi terbaik itu diberikan oleh Carry, lalu juga oleh R3 dan juga oleh XL7. Itu adalah 3 kontributor penjualan terbagus kita selama tahun 2020. Nah itu kalau ngomong total unit penjualan, tadi kan market share, itu total unit penjualannya berapa banyak? Penjualan di angka 72.000. 72.389. Itu 2020. 2020. Nah, dibanding sama 2019? Dibanding sebelum 2019 itu kurang lebih 102.000. Jadi kira-kira turun berapa itu? Kurang lebih 30% ya. Wah, di mana rata-rata kalau market kan kurang lebih di angka 40%. Itu 30% banyak loh itu ya. Lumayan sebenarnya. Dari 100 sekian menjadi 70 sekian. ribuan. Nah, tahun ini Anda prediksi Suzuki di 2021 bisa balik lagi ke angka 2019 nggak? Kita pengennya market share ke 13%. Jadi bahasanya gitu Om. Oh. Ya, jadi kita meningkatkan share, market share. ya. Untuk unit nilai absolutnya kan tergantung dari fluktuasi pasar ya. Ya. Tapi kita berkomitmen kita pengen masukin 13% di tahun 2021 ini. Tapi apakah masuk ke market share tadi cukup dengan PPNBM 0% 3 bulan? Enggak, pasti banyak ya. Dari A sampai dengan Z ya pasti mesti diurusin kan. Soalnya setelah 3 bulan 50%. 50%. Pak. Harga mobil naik lagi. Betul. 3 bulan terakhir 25%, naik lagi. Betul. Nah, di situ kan nanti yang dibutuhkan bagaimana kita bisa menstimulus market bareng-bareng. Sebenarnya bukan cuma pekerjaannya Suzuki saja kan, tapi juga teman-teman yang lain istilahnya. Sehingga kita bareng-bareng bagaimana market ini masih tetap terstimulus, entah itu dengan program-program gimmick ataupun program-program lain yang nanti akan kita deploy pada saat waktunya tiba istilahnya. Tadi Anda sebutkan kan total penjualan Suzuki selama tahun 2020 kan 72.000 sekian. Itu berapa banyak atau berapa persen yang melakukan SPK atau pembelian lewat digital? Kecatat nggak? Sebenarnya secara rata-rata itu kurang lebih di 10-20%. Itu tinggi apa biasa-biasa aja? Kalau secara rata-rata industri ya kurang lebih hampir sama lah. Sama ya? Hampir sama, 10 sampai dengan 20%. Cuma memang teknik pengambilan inquiry-nya atau teknik pengambilan konsumennya ini yang berbeda-beda antar merek. Kalau tadi kita masih tetap dengan gaya grassroots tadi. Jadi pendekatan kita benar-benar personal. Makanya kita ambil dengan sistem Halo Suzuki. Gitu. Dia sudah tahu mau apa-apa segala macam. Habis itu nanti akan dihubungi secara personal dan itu kita catatkan dengan skema penjualan online. Istilahnya kayak gitu. Tapi ngomong-ngomong, Jimny gimana kabar Jimny? Ini mantap kabar nih. Jimny baik-baik aja Om. Baik. Aduh. Orang masih ada yang nginden sampai sekarang? Sejujurnya masih. Serius? Teman saya juga masih nyari. Serius loh? Masih ada yang nyari. Temen lu aja nggak kebagian? Kebetulan juga enggak. Nah ini kan dulu nih, kita di luar PPNBM nih, kita nyebrang dulu nih ngomongin Jimny. Ini Jimny kemarin heboh banget di berita viral, indennya sampai 5 tahun. Betul apa enggak? Jadi begini, inden dari Jimny itu memang kita batasin sampai dengan 2 tahun Om. Kenapa kita batasin 2 tahun? Karena basis dasarnya adalah lebih dari 2 tahun itu kemungkinan akan ada perubahan produk. Kemungkinan ya. Iya, biasa facelift. Sehingga yang bisa kita janjikan itu 2 tahun kurang lebih produknya bakal seperti ini. Nah, lebih dari 2 tahun itu biasanya indennya diambil oleh teman-teman
dealer. Diambil oleh teman-teman dealer untuk bisa dijadikan database. Nah, pada database tersebut nanti kalau misalnya sudah ada supply terbaru, ya nanti mereka akan urutan kacangnya kurang lebih seperti apalah, istilahnya kayak begitu. Tapi apa betul Jimny atau bukan Jimny, Suzuki sudah tidak terima inden Jimny, itu betul apa nggak? Iya, bahasanya seperti itu. Dari kapan udah nggak terima inden itu Jimny? Itu udah dari tahun kemarin ya. Dari tahun kemarin. Dari tahun kemarin. Pokoknya orang ke dealer mau beli Jimny udah ditolak. Iya. Ditolak lah. Bahasa nanti kalau dealer, terima, ya, betul. nambah lagi. Nanti nambah lagi. Ntar. Ya. Nah, berarti lu punya utang sampai akhir 2019 berapa unit? Kurang lebih itu ada sekitar 2.000 unit, Om. Belum delivery. Betul. Sampai sekarang. Betul. Sampai kapan, Bos? Ya, itulah yang masih menjadi PR kita ya, karena memang satu memang produk Jimny ini memang produk hobi ya. Kita nggak ngomongin Jimny sebagai kendaraan massal. Beda sama Jimny mungkin 20 tahun lalu atau 30 tahun lalu yang memang benar-benar mass product. Kalau sekarang sudah jadi bagian gaya hidup nih. Karena produknya bentuknya seperti itu, fiturnya juga seperti itu. Nah, dengan gaya hidup ini memang ya demand-nya jadi luar biasa. Jadi kalau ngomongin Jimny, berarti gue udah nggak bisa pesan lagi, Bos. Ya kan? Ini inden udah ditutup. Dan lo masih punya utang 2.000. Masih banyak banget utangnya. Aduh, luar biasa. Tapi di luar tenang, Bos. Di luar banyak showroom mobil bekas punya Jimny. baru. Iya. Baru belum bekas. Kok bisa dapat begitu ya mereka ya? Iya, itu skema pasar ya. Wah, yang nggak bisa kita ngambil banyak, dijual lagi. Dumpang.